berikutnya saya temani Ustadz Irfan Has untuk bersama-sama jamaah. Ini menarik memang ketika kita dengan kondisi yang mungkin masih dibilang belum sempurna, ketika orang meminta nasihat kepada kita, tetap kita memberikan nasihat Ustadz ya. Harus. Karena itu menjadi motivasi kita untuk terus berbuat baik begitu ya. Iya, betul. Baik, Masya Allah. Terima kasih, berikutnya Pak Wandi. Bapak Wandi untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sebelumnya Ustadz Irfan Has akan bertanya terlebih dahulu. Silakan Ustadz Irfan Has boleh turun bersama saya di sini untuk berinteraksi dengan Pak Wandi. Sehat Pak Wandi? Alhamdulillah sehat Ustaz. Apa pengalamannya Pak? Pernah ketemu sama orang-orang yang tipikal cirinya tuh ciri-ciri munafik? Insya Allah banyak Ustaz. Banyak? Banyak. Saking banyaknya sampai nggak kehitung. Ya Allah. Apa Pak salah satu pengalaman yang paling teringat banget? Biasanya dia pura-pura baik dulu sama kita kayak semacam ngumpan gitu. Ngumpat. Iya, ngasih kita makanan, traktir. Terusnya tiba-tiba di belakang itu dia nipu kita. Suka. Jadi di depan-depan traktir makan. Iya. Baik. Di belakang? Dia menipu kita, suka akhirnya suka membohongin kita juga gitu. Ya Allah. Iya. Intinya sering nipu lah gitu. Banyak. Itu yang tadi dibilang lain di mulut, lain hati. Ya Allah. Terus setelah itu memilih untuk jaga jarak apa memilih untuk gimana? Saya cut aja udah. Cut. Jadi lo gue N. Barakallah. Ahlan. Iya. Silakan Pak Wandi untuk mengajukan pertanyaan. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sih singkat, cuman ini kenyataan sehari-hari ya. Karena kita mayoritas umat Islam. Pertanyaan saya, apakah kalau meninggalkan sholat itu Ustadz termasuk ciri-ciri orang munafik Ustadz? Karena ancaman orang munafik itu kan nggak nanggung-nanggung ya. Di aspal tidak dasar neraka ya gitu. Nah pertanyaan saya, apakah orang meninggalkan sholat 5 waktu itu termasuk ciri orang munafik? Dan apakah orang munafik itu nanti akan selamanya di neraka Ustadz? Ya terima kasih Ustadz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Pak Wandi dan sekeluarga dan semua hadirin dimuliakan Allah. Pemirsa TV One dimanapun berada dimuliakan Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat. Bayangin, sholat aja bisa berpotensi celaka, apalagi yang ninggalin. Siapa mereka yang potensi celaka? Yaitu orang-orang yang sholatnya lalai. Lalu pertanyaan beliau, apakah ninggalin sholat termasuk ciri-ciri munafik? Jawab baginda Nabi langsung yang bersabda, Athqalus shalah alal munafiqina salatul fajr wal isya. Salat yang paling berat untuk orang-orang munafik ada 2. Yang pertama salat subuh, yang kedua salat isya. Oh berarti kalau ninggalin salat zuhur, asar, maghrib nggak apa-apa? Bukan begitu. Ini 2 salat di waktu gelap, di mana orang-orang pada saat itu belum ada lampu, belum ada penerangan seperti hari ini. Itu salat yang berat. Karena rata-rata mereka yang munafik dengan mudah entengnya mereka ninggalin sholat itu. Tapi bukan cuma 2 sholat itu, melainkan semua 5 waktu sholat. Berarti kalau kita sampai kok sengaja ninggalin sholat, na'udzubillahi min dzalik, itu punya potensi jatuh kepada kemunafikan. Seperti yang Tuan Guru kita sampaikan, AA tadi juga menyampaikan bahwa innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik, nerakanya bukan neraka yang main-main, langsung dikerak asfal. Diserap ke bahasa Indonesia jadi aspal. Itu dikerak api neraka. Apakah memungkinkan dia keluar?
a'lam bishawab, tapi beberapa riwayat, beberapa dalil nas-nas yang sahih, kalau dia wafat dalam keadaan itu dan belum sempat bertaubat, kemungkinan besar tidak akan dia bergeser dari tempat yang Allah firmankan di Quran surah An-Nisa tadi, fid darkil asfali minan nar. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat munafik. Allah jadikan kita lisannya selalu jujur dalam berucap. Kenapa? Karena Nabi sendiri pernah bilang, iyyakum bisidq. Yuk lazimi kejujuran yuk. Rutin jujur, ucap jujur, bicara yang jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu menghantarkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau kita terus-terus bicara jujur, nganterin pada kebaikan, nanti muaranya Allah kumpulkan orang-orang yang jujur di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua wajah-wajah teduh di hadapan kami ini wajah teduh ahli surga semuanya. Itulah supaya Allah Subhanahu wa taala tadi jawaban dari Pak Wandi, supaya kita mudah-mudahan nanti bisa menjaga diri kita dari sifat kemunafikan. Jazakumullah ahsanal jaza. Barakallahu fikum. Amin. Terima kasih Ustadz Irfan Has yang telah melengkapi jawaban daripada pertanyaan dari jamaah kita. Dan pemirsa, kami masih bersama Damai Indonesiaku. Usai jeda, tetaplah bersama kami.